قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Tapi apa jawabannya? Ya Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Karena untuk memasuki daerah tersebut tentunya butuh perjuangan, ada perlawanan, ada jihad. Kemudian dikala Allah perintahkan mereka masuk ke daerah yang barokah ini, maka mereka pun mengatakan sebuah kalimat yang menyakiti hati Nabi Musa sesakit-sakitnya. Ya Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, tidak usah ajak kami berperang. Pergilah kamu bersama Tuhanmu, kalian berdua berperang. Masuklah ke daerah tersebut, biarkan kami duduk di sini. Sebuah ucapan yang sangat menyayat-nyayat hati Nabi Musa. Mereka tidak mau. Sekarang mereka mau. Dulu mereka tidak mau. Kemudian ikhwatul Islam, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu bersama Tuhanmu masuk ke daerah tersebut. Kami tidak mau. Biarkan kami duduk di sini. Biarkan kami tinggal di sini. Kami tidak akan pernah memasukinya. Kemudian Nabi Musa sedih. Kemudian Nabi Musa mengadu kepada Allah, la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, aku tidak lagi punya orang, aku tidak lagi memiliki pasukan, aku tidak lagi memiliki kaum. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Pisahkan kami dengan orang-orang fasik. Siapa yang disebut dengan orang fasik? Mereka yang tadi tidak mau berjihad bersama Nabi Musa alaihissalam atau kaumnya sendiri. Fasik itu artinya mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bainana wa bainal qaumil fasiqin. Karena Nabi Musa sudah terlalu sakit hatinya. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka, pertolongan yang ada di depan mata mereka balas dengan kekufuran dan keingkaran. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, pisahkan aku dengan mereka, aku tidak mau lagi bersama mereka. Akhirnya Allah pisahkan Nabi Musa Harun dengan kaumnya. Mereka terpisah selama 40 tahun. Yatimuna fil ard. Mereka tersesat di bumi. Jadi orang Bani Israel yang tadi mereka membangkang kepada Nabi Musa, mereka tersesat di bumi selama 40 tahun. Dan di saat itulah mereka semuanya meninggal. Dan Nabi Musa juga meninggal di sana. Nah, artinya ikhwatul Islam, itu merupakan kisah. Pergilah kamu wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan. Fawallahi la naqulu kama qalat Bani Israil li Musa alaihi salam. Demi Allah, kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa bersama Tuhanmu, pergilah kalian berdua berperang, kami tidak mau. Walakin nuqatil an yaminika wa an shimalika wa min baini yadayka wa min khalfik. Akan tetapi kami ya Rasulullah, ini kata Miqdad, kami akan berjuang, berperang, berjihad bersamamu. Kami akan ada di kananmu, kami akan ada di kirimu, kami akan ada di depanmu, kami akan ada di belakangmu. Kami tidak akan pernah membiarkan kamu sendirian. Itu adalah jawaban sahabat Nabi SAW. Kemudian waqama Sa'ad bin Mu'adz. Ada lagi salah seorang yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Dia pun berdiri, yang berasal dari Ansar, dan dia adalah suku kabilah daripada Al-Aus. Kemarin kita menyebut dari ikhwatul Islam bahwa Al-Ansar itu suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj. Kalau Al-Aus, kepala sukunya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, la'allaka takhsha an takuna al-ansar tara haqqan 'alayha alla tansuruka illa fi diyarihim. Ya Rasulullah, jangan engkau mengira bahwa kami orang-orang Ansar, karena dia adalah sukunya, kabilahnya atau kepalanya, jangan engkau mengira bahwa kami tidak akan pernah menolongmu. Kami hanya akan menolongmu di kota Madinah. Wa inni aqul anil ansar wa ujibu anhum. Ya Rasulullah, aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Ansar, dan aku mengatakan atau aku mewakili apa yang akan mereka katakan. Fad'an haitsu syi'ta wasil habla man syi'ta waqta' habla man syi'ta wa khudh min amwalina ma syi'ta wa atina minha ma syi'ta wa ma akhadta minna kana ahabba ilaina mimma tarakta. Ya Rasulullah, apapun yang engkau inginkan lakukanlah. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang Allah perintahkan untuk melakukan, maka lakukanlah. Dan kami akan memberikan semua harta kami. Ini harta kami kumpulkan, harta orang Madinah. Apapun yang kau ambil silahkan, apapun yang kau tinggalkan silahkan. Wa ma akhadta minna kana ahabba ilaina mimma tarakta. Dan apa yang engkau ambil dari kami lebih kami sukai daripada apa yang kau tinggalkan. Fa wallahi la in sirta bina hatta tablul birak
kalau seandainya engkau memerintahkan kami untuk berjuang sampai ke daerah nan jauh sana, lanasiranna ma'ak, kami akan berjalan dan tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Wala in ista'radta bina hadzal bahr fakhuttahu fanahudannahu ma'ak, kalau seandainya engkau perintahkan kami untuk mendaki atau untuk menyeberangi lautan, maka kami akan ikut bersamamu. Wa ma nakrahu an takuna talqal aduwwa bina ghadan, dan kami tidak akan pernah takut untuk berjumpa dengan musuh sedikit pun. Fasurra Nabi sallallahu alaihi wasallam lima sami'a min kalamil muhajirin wal ansar radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah yang diucapkan oleh orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya memutuskan dan mengambil keputusan. Dan Nabi mengatakan kepada semua para sahabat yang ada, siru wa abshiru fa wallahi la ka'anni anzuru ila masari'il qaum. Berjalanlah kalian, ayo kita berjuang wahai para sahabatku, dan dengarkanlah kabar gembira ini. Fa wallahi, demi Allah, la ka'anni anzuru ila masari'il qaum, demi Allah, seolah-olah sekarang aku melihat di mana musuh-musuh tersebut mereka akan tewas di sana. Artinya ketika Nabi SAW mendengarkan orang muhajirin yang berbicara, orang ansar yang berbicara, maka di saat itulah mulai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa fulan akan tewas di sini, fulan akan tewas di sini. Disebutkan ada 24 orang pemimpin Quraisy disebutkan oleh Nabi SAW akan tewas. Dan di mana Nabi menunjuknya betul-betul di sanalah mereka tewasnya. Artinya kalau Nabi memberitahukan perang belum terjadi, tapi Nabi sudah memberitahukan bahwa mereka akan tewas di sini, mereka akan terbunuh di sini, mereka akan mati di sini, sehingga para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum tentunya mereka bersemangat. Dan juga ikhwatul Islam, banyak sekali pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Di antaranya di kala pertemuan dua pasukan yang tidak seimbang, yang satu 1000, yang satu 300, dengan perlengkapan yang juga berbeda, maka apa yang terjadi? Kaum muslimin memandang kaum musyrikin itu hanya sedikit, padahal jumlahnya banyak. Tapi kaum muslimin semua mereka melihat, dikala melihat kaum musyrikin, mereka hanya melihat sedikit saja jumlahnya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ikhwatul Islam, sebahagian sahabat berbicara dengan sahabat yang lainnya, apakah kamu mengira apakah jumlah mereka lebih dari 70 orang? Padahal jumlah mereka 1000. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan yang demikian? Sehingga apabila sahabat mereka melihat jumlahnya hanya sedikit, mereka akan semangat untuk membunuhnya. Itu musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semangat untuk berjuang. Nah, orang-orang musyrikun, mereka juga melihat jumlah kaum muslimin juga sedikit. Apa gunanya? Supaya mereka juga ingin membunuh kaum muslimin, atau supaya mereka tidak lari. Oh, ternyata jumlah kaum muslimin sedikit, mereka akhirnya tidak lari. Dan mereka pada akhirnya betul-betul mati di sana sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah di antara pertolongan yang disebutkan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikala para sahabat sepakat bahwa mereka akan berjalan melawan orang-orang musyrikun, maka mereka mulai mengatur strategi, karena yang pertama kali sampai di Badar itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Badar itu kota Islam dari kota Madinah jaraknya 150 kilo saja. Sedangkan dari Mekah itu jauh. Berarti kalau dari Madinah 150 kilo, berarti dari Mekah berapa? Mekah Madinah berapa jaraknya? Anggaplah 400-450. Kalau dari Madinah jarak Badar adalah 150, berarti jaraknya dari Mekah berapa? 300 kilo. Berarti kaum musyrikin mereka terlambat datangnya. Yang pertama kali datang ke Badar dan sampai di Badar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di sana ikhwatul Islam, maka Nabi mulai mengatur strategi. Dan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, sekarang kita akan tunggu mereka di sini. Nabi SAW melihat mata air, kemudian Nabi menunggu pasukan di sana, artinya Nabi berkemah di sana. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW mengatur strategi, mengatakan kepada para sahabatnya, kita akan berdiam di sini, kita akan tunggu orang-orang musyrikin di sini. Maka tiba-tiba, faqala lahul Hubab, ada salah seorang sahabat yang bernama Hubab bin Munzir. Walaupun riwayat ini ada sisi kelemahannya, tapi ini merupakan riwayat yang masyhur ikhwatul Islam, yang diceritakan oleh para ulama. Ketika Nabi sampai di Badar, kemudian Nabi duduk dan memasang kemah di sana, datang Hubab bin Munzir. Maka Hubab ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil? Apakah engkau melihat bahwa kita akan menunggu mereka di sini, bahwa kita akan tinggal di sini, menetap di sini? Amanzilun anzalahu Allahu laisa lana an nataqaddam anhu aw nata'akhkhar?"
"Ya Rasulullah, apakah ini merupakan perintah Allah kepada dirimu bahwa kita harus menetap di sini? Kita tidak boleh maju, kita tidak boleh mundur. Apakah Allah yang menentukan bahwa kita harus di sini?" Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau apa jawaban? Atau apa kata Hubab? "Am huwa ar-ra'yu wal habbu wal makidah?" Atau itu hanya sekedar strategi saja? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal huwa ar-ra'yu wal habbu wal makidah." Akan tetapi itu hanya ide saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya strategi saya saja. Kemudian maka Hubab ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inna hadza laysa bimanzil." Sesungguhnya tempat ini bukan strategis, tidak bagus kita berada di sini. Kemudian famhad bina hatta na'ti adna ma'in minal qaum. Tempat yang paling bagus di Badar ini ya Rasulullah, atau strateginya kita pergi mencari mata air. Kemudian nanti ketika kita mencari mata air, maka kita kosongkan semuanya. Kemudian semua mata air ini kita pindahkan kepada mata air kita. Artinya ketika kita yang pertama kali sampai di Badar, karena Badar itu banyak mata airnya, maka kita kosongkan semuanya. Kemudian yang kita isi adalah mata air kita saja. Nah, ketika mereka sampai, yang pertama mereka cari adalah air, minum. Maka mereka tidak akan mendapatkan minum karena kita sudah kosongkan. Dan minum itu ada pada kita, sehingga nanti dikala mereka berada di dalam kehausan, mereka lelah, maka mudah bagi kita untuk mengalahkannya. Maka Nabi SAW menerima usulan yang disampaikan oleh Hubab bin Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di ikhwatul Islam, maka Nabi SAW menerima sarannya. Kemudian para sahabat, mereka pun mulai mengatur strategi di sana, dan hampir-hampir saja pasukan musuh itu sampai ikhwatul Islam. Maka pada malam harinya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan kepada kaum muslimin. Dan kita tahu ikhwatul Islam, hujan itu jarang sekali turunnya, apalagi di daerah-daerah yang musim panasnya. Kalau di sini ikhwatul Islam, ini di bulan Ramadan ini, terutama tahun ini, alhamdulillah hujannya sering, terutama di bulan Ramadan. Karena memang biasanya ikhwatul Islam dulu itu Ramadan itu panas sekali. Dan Ramadan itu kita berbuka jam 7.30, sahurnya jam 3.30, siangnya panjang sekali kita berpuasa, malamnya singkat. Tapi sekarang alhamdulillah sudah normal waktunya, sama dengan waktu kita. Kemudian hujannya pun sering turun hujan, terutama bagi kita yang tinggal di kota Madinah. Mungkin di bulan Ramadan ini saja sudah 2 kali hujannya, dan itu bukan hujan biasa. Biasanya di sini hujan itu cuma 2 kali setahun. Ini 2 kali di bulan Ramadan, berarti nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau di sini ikhwatul Islam, kalau sudah mulai banyak turun hujan, di sini lebih subur dari daerah kita. Di daerah sini ada daerah yang subur. Namun kenapa dia coklat Ustaz? Kenapa dia tidak tumbuh pepohonan? Karena memang hujan tidak ada. Kalau di daerah kita, dalam 1 minggu ada 2 kali, 3 kali hujannya. Maka wajar kalau seandainya daerah kita daerah yang subur. Di sini juga subur sebenarnya, tapi karena curah hujannya sedikit. Kalau sudah mulai hujan sering, dulu pernah terjadi hujan ikhwatul Islam, dalam 1 minggu itu ada 2 kali hujan, maka semua daerah Arab ini hijau semuanya. Kalau kita pergi dari Madinah ke Mekah, itu hijau semuanya. Itu baru 2 kali dalam 1 minggu. Bagaimana kalau seandainya 2 kali seminggu selalu? Maka tentunya akan tumbuh pepohonan, rumputan, artinya sebenarnya subur. Nah, turun hujan di daerah Arab itu jarang-jarang sekali. Nah, kita lihat di perang Badar ikhwatul Islam, terutama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang panas. Karena memang Ramadan itu artinya ramdah. Ramadan itu diambil dari kata-kata ramdah, artinya panas. Nah, di bulan inilah terjadi perang Badar. Artinya perang Badar itu terjadi di musim panas. Kemudian di musim panas itu tidak ada turun yang namanya hujan turun, tidak ada. Hujan turun itu di musim dingin atau perpindahan musim, itu biasanya. Nah, tiba-tiba di musim panas, di bulan Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hujan. Maka itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin. Dan itu ikhwatul Islam hanya diturunkan kepada kaum muslimin. Kita tahu Badar kepada kaum muslimin diturunkan, berarti kepada kaum musyrikin tidak diturunkan. Artinya diturunkan kepada kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, kalau hujan turun, biasanya kalau hujan turun, maka cuaca akan sejuk. Sehingga dengan cuaca yang sejuk, hujan turun, maka di saat itulah kaum muslimin mereka bisa tertidur pulas di malam harinya. Kalau mereka tidur, maka mereka akan kuat. Karena hukum asalnya ikhwatul Islam, orang berperang itu tidak mungkin bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Karena mereka tahu konsekuensinya akan mati, syahid. Bagaimana mereka bisa tidur? Coba misalnya kita ada janji, tidak usah kita berperang. Misalnya besok pagi jam 7 atau jam 8 kita akan pergi ke Mekah.
maka malam ini kita tidak akan bisa tidur. Persiapan ini, persiapan itu, takut ketinggalan bis, takut ketinggalan ini. Kita tidak akan tidur, padahal hanya pergi ke Mekah saja. Bagaimana mereka dengan yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla? Jadi tidurnya kaum muslimin itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian Allah turunkan hujan, cuacanya sejuk, kemudian mereka tidur sehingga keesokan harinya mereka diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikala kaum muslimin ini tidur di ikhwatul Islam, satu-satunya yang tidak tidur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak tidur. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sanalah Nabi berdoa, bermunajat kepada Allah dari malam sampai fajar. Nabi berdoa kepada Allah. Sampai-sampai surban Nabi ini sallallahu alaihi wasallam terjatuh. Sampai-sampai Abu Bakar datang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Bakar juga termasuk sahabat yang tidur. Kemudian dia melihat ternyata Nabi tidak tidur. Nabi berdoa semalaman. Nabi berdoa ikhwatul Islam, sampai-sampai Abu Bakar ini kasihan kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah pasti akan mengabulkan doamu, Allah pasti akan memberikan kemenangan. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, karena kasihan kepada Nabi yang betul-betul berdoa kepada Allah. Dan di antara doa Nabi mengatakan, ya Allah, ini pasukan kami, perlengkapan yang tidak ada, jumlah yang sedikit. Allahumma intuhlak hadil isabah, kalau seandainya kami binasa atau kami kalah, maka engkau tidak akan pernah lagi disembah di permukaan bumi. Nabi SAW sampai berdoa demikian. Artinya, ya Allah, berikan kemenangan kepada kami. Allahumma hadi Quraisy ja'at bi fakhriha wa khuyalaiha. Ya Allah, ini ada orang-orang Quraisy, mereka datang dengan kesombongan, mereka datang dengan keangkuhan. Tuhadduka wa tukadzibu rasulak, mereka datang untuk menentangmu, untuk mendustakan nabimu. Allahumma nasraka alladhi wa'adtani, ya Allah, mana janjimu yang kau berikan kepadaku, tolong kami. Allahumma ajis lima wa'adtani, ya Allah, berikan kepadaku apa yang telah kau janjikan. Allahumma inni unshiduka ahdaka wa wa'dak, Allahumma in syi'ta lam tu'bad, ya Allah, kalau seandainya kumpulan yang kecil ini mereka tewas, mereka kalah, maka engkau tidak akan lagi disembah di permukaan bumi. Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah al-yawm la tu'bad, kalau seandainya kelompok kecil ini mereka binasa, maka engkau tidak akan lagi disembah di permukaan bumi. Artinya, ikhwatul Islam, ini merupakan di antara beberapa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu pula, ikhwatul Islam, setelah Nabi berdoa, maka di siang harinya terjadilah peperangan di sana. Dikala terjadi peperangan, ikhwatul Islam, maka Allah turunkan pertolongan, dan di antara bentuk pertolongan yang Allah turunkan, diturunkan malaikat, yang mana malaikat ini juga ikut berperang bersama para sahabat. Karena malaikat ini sering turun. Seperti misalnya dikala terjadi perang Hunain itu diabadikan oleh Allah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain, juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Perang Hunain juga diabadikan dalam Al-Quran. Malaikat juga turun, tapi malaikat turun tidak ikut berperang. Nah, di perang Badar mereka turun tapi ikut berperang, dan itu juga di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Bahkan ada sebagian sahabat yang mengatakan, aku ingin memukul kaum musyrikin. Dikala aku ingin memukulnya, ternyata sudah ada yang pertama kali memukulnya. Artinya dia belum memukulnya, tapi dia sudah tewas duluan. Artinya di situ adalah orang-orang atau malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ikut. Banyak lagi cerita-cerita tentang masalah perang Badar di ikhwatul Islam, tapi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Mereka yang taat kepada Allah, mereka yang taat kepada Rasulnya akan bahagia di dunia dan di akhirat sana. Dan perang Badar adalah salah satu kisahnya. Kaum muslimin mereka berjuang di jalan Allah dalam keadaan lemah di bulan Ramadan, tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Salah satu alasannya karena ketaatan mereka kepada Allah dan ketaatan mereka kepada Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin, sehingga tewaslah dari mereka kurang lebih 70 orang dan tertawanlah kurang lebih 70 orang. Dan tawan ini Nabi SAW juga berbeda bagaimana menyikapinya, yang mana pada akhirnya Nabi meminta tebusan kepada setiap tawanan. Bagi mereka yang punya uang ditebus, bagi mereka yang tidak punya uang, ajarkan anak-anak kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Atau di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW minta tukar tawanan. Artinya ada juga sebagian kaum muslimin yang ditawan, kemudian ditukar dengan tawanan orang-orang musyrikun. Kemudian ada sebahagian di antara mereka yang dari 70 ini, ada sebagian tawanan yang dibunuh oleh Nabi SAW
karena terlalu berat permusuhannya dan kezalimannya terhadap Nabi dan kaum muslimin. Itu merupakan di antara sejarah singkat ikhwatul Islam terjadinya perang Badar, dan perang Badar itu hanya 1 hari saja. Perang Badar itu hanya 1 hari saja. Yang lama itu adalah perjalanan dan persiapannya. Sedangkan perangnya itu hanya 1 hari dan disebut dengan Al-Furqan. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Wallahu ta'ala. Ada yang bertanya? Baik, silakan. Jadi Rasulullah berdoa dengan agak sedikit memaksa. Baik. Apakah kita boleh seperti itu? Tapi ikhwatul Islam, doa Rasulullah SAW ada kalimat-kalimat yang sedikit memaksa. Sebenarnya doa Nabi tidak ada kalimat yang memaksa. Yang salah itu ada terjemahannya. Bisa dipahami? Kadang-kadang kita menerjemahkan bahasa Arab itu sulit sekali. Sulit bagi kita memilih kata-kata yang bagus. Tetapi kalau kita baca tidak bisa diterjemahkan. Banyak bahasa Arab yang sulit diterjemahkan, bahkan tidak bisa diterjemahkan. Kenapa demikian? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Arab yang luas. Satu kata, dalam satu kata bisa menjadi mekar 62 kata. Makanya orang yang paling banyak berhutang ke dalam bahasa Arab adalah 2. Yang paling banyak hutangnya ke dalam bahasa Arab 2. Yang pertama orang Indonesia, yang kedua orang Melayu. Percaya atau tidak? Orang Indonesia kita hutangnya kepada bahasa Arab itu lebih daripada 5.000 kata. Kalau orang Melayu 2 kali lipat. Karena bahasa Melayu banyak bahasa Arab. Bahasa Arab yang dipakai bahkan di sebagian daerah ikhwatul Islam, terutama di daerah-daerah yang ini tulisan bahasa Arab terkenal dengan bahasa Arab Melayu, masih tulisan Arabnya. Artinya kita banyak hutang. Bahasa Arab itu bahasa yang luas. Makanya sebagian ahli mengatakan bahasa Inggris yang masyhur itu hanya memiliki kosakata 600.000. Artinya kosakata yang mereka punya hanya 600.000. Bahasa Arab berapa kosakatanya? Kosakata bahasa Arab lebih daripada 12 juta. Tidak mungkin kita menerjemahkan semuanya. Artinya kita kurang. Bahasa Arab ini kosakatanya. Bahasa Inggris, kalau bahasa kita berapa jumlah kosakatanya? Ada yang tahu? Bahasa kita berapa jumlah kosakata yang kita miliki? Dan itu berat sekali. Artinya bahasa Arab atau doa-doa Nabi SAW banyak kadang-kadang yang sulit bagi kita menerjemahkan. Bukan hanya doa Nabi, tapi bahasa Arab itu sendiri. Karena dia memiliki jangkauan yang banyak sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan bahasa apapun. Dan itu adalah bahasa yang paling mulia. Maka dengannya Allah pun menjadikan Al-Quran bahasa Arab. Dan di dalam riwayat yang lain, penduduk surga pun maka akan dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga orang yang tidak pandai bahasa Arab tidak masuk surga. Betul ya? Tidak pandai bahasa Arab mana masuk surga. Jadi ada ikhwatul Islam, seorang nenek yang sudah tua. Dia bertanya kepada Nabi tentang surga. Kemudian diterangkan oleh Nabi bahwa di dalam surga itu tidak ada nenek-nenek. Nenek ini nangis, lari. Kemudian kenapa dia menangis? Karena tidak ada nenek-nenek dalam surga. Dia nenek, berarti dia mengira dia tidak masuk surga. Kemudian Nabi kalau sampaikan kepada sahabat, sampaikan kepada dia bahwa tidak ada nenek-nenek dalam surga karena semuanya akan berubah menjadi pemuda. Begitu juga dengan kita, bahwa nanti kita di surga nanti, bahwa semua bahasa kita akan berubah menjadi bahasa Arab. Jadi jangan, yang tidak pandai bahasa Arab jangan jangan menangis ya. Artinya itu ikhwatul Islam, bahwa di dalam surga itu bahasa kita akan menjadi bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, doa Nabi SAW ini adalah doa terakhir Nabi. Bukankah tadi kita menyebutkan Nabi berdoa dari kapan? Dari malam, semalaman Nabi berdoa. Semalaman Nabi SAW berdoa. Dan memang di antara salah satu doa kaum muslimin, ingat Nabi mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian wajib yakin kalau doa kalian itu pasti dikabulkan. Nabi yakin kalau doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu pesan Nabi SAW. Sehingga di dalam doa Nabi SAW, "Ya Allah, berikan ini kepadaku dan engkau telah menjanjikan." Dan yang ketiga, karena memang itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang mengizinkan Nabi berperang itu adalah Allah Azza wa Jalla? Kalau Allah mengatakan, seolah Allah mengatakan, kami izinkan kepada kalian berperang dan kami akan berikan kemenangan.
Sehingga Nabi SAW mengatakan, Allahumma nasraka alladhi wa'adtani, ya Allah, pertolongan yang engkau janjikan kepadaku. Itu tidak ada kata paksaan di dalamnya. Jadi artinya itu merupakan tiga ini merupakan jawaban yang tadi, bahwa tidak ada paksaan yang ada di dalam doa-doa Nabi SAW. Insyaallah jelas Pak ya? Baik, barakallahu fiikum. Yang lain? Silakan. Kalau sembahyang sudah jenazah, kita masbuk, macam mana mau habiskan? Baik, ikhwatul Islam. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya kita sembahyang atau salat, kalimat yang bagus adalah salat ya. Kalau kita salat jenazah, maka Madinah, dan memang dianjurkan bagi kita untuk ikut sholat jenazah, karena sholat jenazah itu ikhwatul Islam, kalau kita sholat jenazah di kampung halaman, di kampung kita masing-masing, maka pahalanya sama dengan 1 qirat. Orang yang sholat jenazah di kampungnya sama dengan 1 qirat. Kalau sholatnya di tanah haram, berarti berapa pahalanya? Dilipat gandakan lagi. Bisa dipahami? Karena sholat apapun yang dilakukan di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 qirat itu sama dengan besar Bukit Uhud. Artinya kalau kita berada di sini, kesempatan bagi kita untuk mensalatkan saudara kita yang sudah meninggal, dan kita tahu 5 kali kita salat, bahkan di bulan Ramadan 6 kali kita salat jenazahnya. 6 kali kadang-kadang kita salat jenazahnya. Artinya jangan pernah kita tinggal. Nah, kalau seandainya kita terlambat bagaimana? Kalau kita terlambat ikhwatul Islam di sini, dan memang itu merupakan sunnah Nabi SAW, bahwa dikala kita mensalatkan kaum muslimin yang meninggal, maka tertuju ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Biasanya kita 4 takbir. Takbir yang pertama kita tahu Al-Fatihah. Takbir yang kedua sholawat. Takbir yang ketiga doa. Apa doanya? Ini selalu kita ucapkan ya. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, itu akhir-akhir doa, masih banyak awalnya. Makanya kita lihat setiap kali orang sholat jenazah di sini, setiap takbir yang ketiga pasti panjang kan? Lama kan? Karena doanya sebenarnya bukan lama, bukan doa mereka yang panjang, doa kita yang terlalu pendek. Iya atau tidak? Karena kita doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu, selesai. Sehingga nanti dikala kita berdoa di yang ketiga, kita diam saja, karena kita tidak tahu apa lagi bacaannya. Padahal bacaan doa itu, disitulah kita berdoa yang sesungguhnya. Allahumma fil li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fahyi al-iman wa man tawaffaytahu minna fatawaffi al-islam. Atau doa-doa yang lainnya. Banyak. Allahumma fil lahu itu nanti terakhir. Artinya panjang doanya. Karena memang di dalam salat takbir itulah kita berdoa. Sehingga nanti setelah kita salam itu boleh sekali, boleh 2 kali ya, terserah ya. Di sini mungkin 1 kali karena mazhabnya Hambali. Kalau di kita mungkin salamnya 2 kali karena mazhabnya Syafi'i biasa. Tapi yang penting ikut imam. Berarti kalau imamnya sekali berarti salamnya sekali. Kalau imamnya 2 kali berarti salamnya itu saja. Bisa dipahami? Misalnya kalau di sini karena salamnya 1, berarti kita salam jenazahnya berapa? 1. Tapi kalau kita salat di daerah kita karena salamnya 2, berarti kita salamnya 2. Tidak menjadi masalah. Yang 1, yang 2 juga tidak menjadi masalah. Nah, setelah salam, maka yang dilakukan dan yang dianjurkan oleh Nabi, diangkat jenazahnya langsung dibawa ke perkuburan. Kenapa demikian? Karena kalau dia orang baik, kalau kita perlama pengurusannya, maka dia marah kepada kita kalau dia bisa berbicara. Dan sebenarnya mereka bisa berbicara, tapi tentunya tidak diperlihatkan kepada manusia atau siapa lain. Kalau mereka tidak baik, maka selesai tugas kita. Artinya di antara sunnah Nabi, selesai sholat, selesai salam, langsung dibawa ke perkuburannya. Nah, kalau seandainya demikian keadaannya, bagi kita yang terlambat, tidak ada lagi gunanya mengqadha. Bisa dipahami, misalnya kita terlambat 1 takbir. Kalau kita tambah, apa gunanya kita tambah? Kita masih baca doa, mayatnya sudah sampai di kuburan. Iya atau tidak? Sehingga sebahagian para ulama mengatakan, ini hukum ya, kita belajar tentang masalah hukum. Sehingga sebahagian para ulama mengatakan, kalau seandainya demikian, terutama di tanah haram, tidak ada gunanya bagi kita menambah takbirnya, karena mayatnya langsung diangkat. Makanya kalau ada di antara kita nanti yang pergi ikut sholat, terutama bagian depan, setelah salam itu mayatnya langsung dibawa lari. Bukan mayatnya berlari ya, tapi dibawa langsung ke sana. Sebentar saja orang lari. Dan memang itu sunnah Nabi SAW. Kita tidak boleh memperlambatnya, harus cepat.
Makanya kita orang yang membawa keranda ya, itu cepat lari jalannya. Jangan yang badannya besar, sulit jalannya. Yang kokoh, yang kuat, yang bisa bercepat larinya. Karena itu sunnah Nabi SAW, agar dia cepat mendapatkan balasannya, pahalanya. Nah, nanti kalau kita terlambat, tidak ada gunanya. Berarti berapa kita dapat ikut sholat? Misalnya kita dapat 2 takbir, selesai 2 takbir saja. Baik. Tapi kalau seandainya di daerah kita, karena jarang-jarang kita sholat jenazah. Kalau di sini setiap hari. Kalau di daerah kita biasanya ditunggu dulu semuanya. Tunggu dulu siapa lagi yang datang, ayo cepat semuanya. Kemudian setelah datang semuanya, maka baru sholat. Kalaupun ada yang terlambat, maka mungkin bisa untuk 2 takbir itu tidak terlalu lama. Tapi artinya jenazah setelah salam itu kewajiban yang hidup langsung diantarkan ke perkuburannya. Doanya kapan Ustaz? Itu tadi di takbir yang ketiga dan takbir yang keempat. Maka disitulah takbir berlama-lama, karena disitulah doanya. Doa untuk orang yang meninggal di situ dia. Takbir yang ketiga, kalau mau tambah takbir yang keempat. Kalau mau tambah lagi Ustaz, takbir yang kelima. Kalau tambah lagi Ustaz, 6 dan 7. Disitulah kita berdoa. Karena setelah salam selesai, berarti kita bawa dia ke Baik, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Untuk pertanyaan yang pertama, masalah salat sunat qabliyah subuh. Salat sunat qabliyah subuh itu kita tahu bagaimana pahalanya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat sunat fajar atau salat sunat qabliyah subuh. Dan itu dilakukan setelah azan, sebelum orang salat. Makanya disebut dengan salat qabliyah atau salat sunat fajar, apapun namanya, tapi itulah hakikatnya. Dan dia hanya 2 rakaat saja. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau itu pahala salat sunat, bagaimana pahala subuhnya? Sehingga di antara keistimewaannya, bagi ada di antara kita yang terbiasa melakukan salat sunat subuh, tiba-tiba dia terlambat karena ada udzur syar'i, sakit perutnya, atau ada halangan di jalan, ataupun yang lain, dia sudah terbiasa, maka boleh bagi dia mengqadha setelah salat subuh. Jadi apabila ada orang yang sholat sunat setelah subuh, berarti bisa jadi dia mengqadha sholat sunat fajar. Tapi bagi yang biasa, kalau kita tidak biasa tidak usah. Tapi bagi yang biasa, baik. Nah, alhamdulillah kita masuk, kemudian kita sholat. Kemudian ternyata dikala kita sholat, orang azan atau orang iqamat, apa yang harus kita lakukan? Di situ ada 2. Apabila mungkin sholat sunat ini di penghujung, misalnya tinggal kita sudah ruku misalnya, karena iqamat itu biasanya kan lama, bahasa Allahu Akbar, Allahu Akbar lama kan, kita ruku masih bisa dikejar, langsung kita duduk, sujud, kemudian langsung kita salam, maka sempurnakanlah dengan syarat jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Tapi kalau seandainya kita baru di rakaat pertama dan muazzin iqamat, maka batalkan salat kita. Karena bagaimanapun kaedahnya harus kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Salat subuh adalah wajib. Berarti jangan kita salat, bukan hanya salat sunat fajar saja. Semua salat kita masuk masjid, kemudian muadzin mengumandangkan iqamat, batalkan salat kita kalau seandainya tidak lagi terkejar. Kalau seandainya tidak lagi bisa salam. Kenapa demikian? Karena yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Yang di sini jelas ya. Kemudian di ikhwatul Islam, untuk masalah yang lewat, bagaimana hukum orang lewat di depan orang salat? Hukum asal bahwa antara orang salat dengan yang lewat harus kerjasama. Kita tidak boleh menyalahkan orang yang lewat, sebagaimana pula kita juga tidak boleh menyalahkan orang yang salat. Apa maknanya? Kadang-kadang ada orang yang salat di jalan-jalan kaum muslimin, ada atau tidak? Bagaimana menghalangi kaum muslimin dia salat, kemudian dia menghalangi orang lewat? Yang salah itu siapa? Yang salatnya. Makanya orang salat diperintahkan oleh Nabi, salatlah kalian menghadap ke arah sutra. Sutra itu artinya pembatas. Misalnya sholat di belakang tiang, di belakang teman, di belakang kursi, atau kita kan punya bag nih, punya tas, diletakkan tas di depan, kemudian kita sholat dan jaraknya pas hanya di kala tempat sujud saja. Kita sholat di sini, jangan letakkan tas di sana, tapi pas tempat sujud saja. Berapa jarak tempat sujud kita? Sedikit. Tujuannya untuk agar orang tidak lewat. Kalau ingin lewat, lewat di belakang tasnya, bukan di depannya. Bisa dipahami? Itu bagi yang sholat. Bagi yang lewat, ingat, apabila orang sudah sholatnya di sutra, jangan lewat di depannya, lewat di belakangnya. Itu adalah kerjasama. Tapi sebahagian para ulama, mereka mengkecualikan di tanah haram Makkah Madinah.
Walaupun kami lebih kuat kepada condong bahwa hukum asalnya semuanya sama. Mau di Mekah, mau di Madinah, kita salat tetap pakai sutra, kita lewat tetap di belakang orang salat. Kecuali kalau seandainya darurat. Dan kita tahu di Mekah, Madinah, terutama di 10 malam terakhir Ramadan, kita ingin salat, tempat tidak ada, tempat lewat cuma di tempat kita. Dan yang lewat ini bisa jadi orang tua. Dan dia sakit perutnya. Kalau tidak lewat bahaya. Musibah bagi kita bersama. Sehingga kita harus biarkan lewat. Artinya ikhwatul Islam, disitulah kita lihat situasi dan kondisi. Dan kita tahu hukum fikih ikhwatul Islam itu berputar lihat situasi dan kondisinya lebih banyak. Artinya kita tidak bisa, memang hukum asalnya ini dia, tapi kadang-kadang ada hukum-hukum yang keluar dari hukum asal. Dilihat situasi dan kondisi. Nah, kalau seandainya kita lewat, kita juga harus pintar-pintar di dalam masalah. Kalau kita seandainya lewat atau sholat misalnya ini sutra kita dan kita sholat di sini, kemudian ada orang yang ingin lewat di depan kita, tidak ada jalan yang lain, maka caranya kita maju ke depan. Orang yang sholat boleh tidak bergerak, boleh tidak melangkah, boleh kalau seandainya itu demi kemaslahatan sholat itu sendiri. Kalau kita maju ke depan sehingga orang lain tidak jadi lewat di depan kita, akhirnya mereka lewat di belakang. Bisa dipahami? Itu salah satu solusinya. Jelas ya? Baik, barakallahu fikum. Silakan. Satu lagi ya. Apa Pak? Mohon maaf ya, kami tidak dengar ya. Mungkin maju sedikit ya, mohon maaf ya. Barakallahu fikum. Sholat apa namanya? Taparan. Saya tidak tahu ya. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaannya, kalau ada di antara orang yang lupa sholat, kemudian dia harus menggantinya, maka di antara cara menggantinya adalah di akhir Jumat Ramadan ya. Baik, ya, itu pertanyaannya. Kami baru dengar ya, masya Allah, kami juga baru dengar. Jadi kalau ingin bertanya, sebenarnya ini tanya di TikTok ya. Jadi kami tidak tahu, karena ini yang bikin masalah ya. Dan seperti ini tidak ada ikhwatul Islam. Karena Nabi mengatakan, apabila ada di antara kalian yang ketinggalan sholat karena lupa, karena tertidur, maka gantilah langsung dikala dia ingat. Tak boleh diundur dulu di hari Jumat di Ramadan. Kenapa harus diundur di hari Ramadan di hari Jumat? Karena ini ibadah, dan kita tahu ibadah itu ikhwatul Islam. Kita jangan berani melakukan ibadah sampai apa argumennya. Apakah Nabi menganjurkan, atau ada alasannya, atau ada argumennya, itu dalam masalah ibadah. Apapun ibadah, misalnya buat ini seperti ini, baca ini seperti ini. Kalau di malam Jumat terakhir Ramadan baca doa ini 1000 kali, maka kamu sama beribadah 100 tahun misalnya. Sebenarnya kita mau melakukannya, tak menjadi masalah kita melakukannya. Tapi siapa yang memerintahkannya? Kan itu pertanyaannya. Kita tidak mau diperintah kecuali oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW dalam masalah ibadah. Kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah ibadah. Ini fulan yang mengatakan, ini fulan yang mengatakan, mudah bagi kita. Mana alasannya, mana dalilnya. Kalau dia sebutkan dalil, kita lakukan. Kalau tak ada dalil, kita tinggalkan. Mudah saja dalam beribadah. Nah, begitu juga Nabi mengatakan, barang siapa yang tinggal sholatnya karena lupa, atau karena tidur, atau karena alasan yang lain syar'i, maka kapan dia harus mengganti? Ganti dikala dia ingat, ganti langsung dikala dia bangun. Tak boleh diundur. Kalau yang tinggal sholatnya karena lupa atau karena tertidur. Tapi apabila ada orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, maka tidak ada qadha baginya. Yang ada baginya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beda hukumnya. Artinya apa? Karena sholat itu bagi yang meninggalkan, itu bahaya. Tidak ada kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Karena kalau meninggalkan sholat bukan muslim lagi namanya. Nabi mengatakan demikian. Perbedaan antara kita dengan yang muslim dengan yang bukan adalah sholat. Kalau mereka sudah meninggalkan, berarti sudah keluar dari garis keislaman. Nah, kalau dia ingin kembali, bertobat kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, aku adalah hamba yang berdosa, aku tinggalkan sholat, aku minta ampun dan aku bertobat kepadamu. Dan kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jelas Pak ya. Barakallahu fikum bi fadli Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar
Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menyempurnakan Ramadan dan agar kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan agar kita dipanjangkan umurnya, agar kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan beberapa tahun-tahun yang akan datang, dan agar kita diberikan kesehatan, keberkahan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah dan istiqamah, dan semoga kita semuanya diberikan hadiah husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا شيخ حتى الجوال سلم ريبورتين ما في هنا كنسول ما في ريكوردين هذا ريكورد. طيب ada kalimat. انتهى. Baik. Dia ada kontrolnya, mic-nya rusak, gangguan katanya. Sebelah sini ke kemana ya? هذا جوال. ليش ليش عربي ريكوردينج. ها؟ عربي. ايوه عربي. هذا كله ترتيب أنا تحت خربان. ايوه. هذا ريكورد معك. هذا ريكورد ايوه. تحت معك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله